Shalom Bapak Ibu Jemaat Kasih Tuhan di lingkup Kasih Klaten Barat. Berjumpa lagi di malam hari ini dalam renungan malam hari sebagai konten pengisi penyejuk iman untuk Jemaat Kasih Tuhan di lingkup Kasih Klaten Barat. Nah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, mengucap syukur Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, memberikan perlindungan dan berkat untuk kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, di malam hari ini di tengah kami bersama dengan keluarga kami yang tengah mengistirahatkan badan kami yang letih karena pekerjaan kami sepanjang satu hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu boleh menjadi penyejuk, penyegar, penguat untuk iman kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu di masa-masa ini kita mungkin terasa sedikit bosan ya, karena aktivitas kita sangat terbatas, tidak seperti sebelum ada corona. Nah, untuk biar tidak tambah stres, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk rengang-rengang, untuk ngitung gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah megang gitar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan satu buah lagu yang sangat familiar di telinga kita, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Nah, ya, mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan ya. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan lagu itu. Mungkin Bapak Ibu juga batin mau apa sih Pak Nandan tuh nyanyi tempone orang mesti, dan gitarnya juga tidak bagus gitu ya. Memang saya tidak pandai main gitar dan saya tidak pandai nyanyi, tetapi saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tentu untuk menerima kebaikan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Menerima kebaikan dari orang lain, apalagi dari Tuhan, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, saya akan membaca satu perikop Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal yang 10 ayatnya yang ke-12 yang begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini menarik karena kalau dilihat dari sejarahnya, bacaan yang kita baca ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, orang-orang Israel itu menganggap bahwa Allah itu tidak hadir, Allah tidak nampak, Allah tidak memberikan pertolongan, sehingga di tengah ketakutan akan hidup yang mereka alami itu, mereka membuat lembu jantan, membuat berhala penyembahan untuk disembah dan merasa bahwa Allah hadir, ini Tuhan yang bisa ada di tengah-tengah kita dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa sejatinya apa yang disembah oleh bangsa Israel melalui berhala-berhala itu bukanlah Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang memiliki kekuatan di luar manusia. Karena apa yang disembah oleh manusia itu, baik itu lembu dan sebagainya, itu adalah buatan manusia, hasil karya manusia. Nah, mungkin saat ini kita juga tidak menyembah berhala seperti orang-orang Israel pada waktu itu, menyembah lembu dan sebagainya. Tetapi kita mungkin saat ini memiliki berhala-berhala lain. Misalkan berhala kita adalah saldo tabungan, rekening, dengan wah saldonya di rekening ini kok sedikit, nanti kalau ada acara dan sebagainya uangnya nggak cukup, kalau sakit bagaimana? Atau berhala kita yang lain, ketakutan yang kita ciptakan sendiri, takut nanti kalau jangan-jangan di masa pandemi ini suami atau istri saya tidak menerima dengan keberadaan saya yang menganggur gitu loh, karena kita mungkin sebagian juga kehilangan pekerjaan, atau juga kita banyak hal yang lain yang menjadi berhala kita, mendatangkan takut akan sesuatu dan kita benar-benar untuk menghindarinya. Kerap kali kita menghidupi ketakutan yang kita ciptakan sendiri sehingga kita tidak bisa merasakan kasih Allah. Makanya di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 ini diingatkan bahwa maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segenap jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita menerima ayat ini di bagian akhir, itu mungkin kita teringat hukum kasih, segenap hati dan segenap jiwa. Ada rasa hormat. Hormat yang semacam apa? Takut semacam apa? Bukan takut seperti kita ketika nemoni Bang Didel atau kita nemoni setan itu toh. Takut yang dimaksud adalah kita benar-benar menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Ketika kita beribadah di tengah-tengah keluarga, baik itu ibadah minggu maupun renungan-renungan, kita memang mengkhususkan waktu kita, bukan disambi ya Bapak Ibu, disambi nyapu, disambi ngomong, sehingga pikiran kita, fokus kita bukan pada ibadah tetapi kepada pekerjaan yang lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini adalah bagaimana keutuhan kita dalam mengasihi Tuhan. Keutuhan kita dalam bagaimana kita memelihara hidup kita sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan perintahkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
takut akan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Oh, tadi Tuhan Allah memberikan kesempatan yang kedua bagi bangsa Israel untuk memiliki hidup yang takut, hidup hormat kepada Tuhan. Supaya apa? Itu bukan untuk kebaikan Allah, tapi segala sesuatu yang Allah inginkan, Tuhan inginkan untuk kita lakukan, itu untuk kebaikan kita sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita merasa takut akan segala hal yang ada di pikiran kita, kita takut akan kehidupan ekonomi kita yang mungkin akan kekurangan, kita takut bahwa kita akan kehilangan banyak hal di duniawi ini, itu akan membuat kita merasakan kesusahan. Kita tidak dapat merasakan sukacita, penghiburan dan kekuatan daripada Allah. Ada orang bijak mengatakan, kekhawatiran tidak akan mengurangi masalahmu, kesedihanmu, dan beban hidupmu. Tetapi sukacita, takut akan Tuhan akan membuat hidupmu merasa kokoh, akan merasa membuat hidupmu senantiasa disertai Tuhan, dan engkau akan merasakan setiap kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita serahkan segala khawatir kita, mari kita serahkan hidup kita untuk menaruh hormat, menaruh kasih sayang kita juga kepada Tuhan. Kita wujudkan dalam kehidupan bersama kita, baik sebagai gereja, sebagai anggota keluarga, atau di komunitas-komunitas kita yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pengingat kami dan kami mulai lalai. Biarlah iman firman-Mu juga boleh menjadi penegur ketika kami berjalan mulai menapaki jalan yang salah. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kami dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, menaruh hormat dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala khawatir kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.